Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan panjang umur memulai awal semester awal tahun ajaran 2020-2021. Baik, untuk semester ini kita akan bertemu di mata kuliah Internet of Things di Prodi Teknik Informatika. Untuk beberapa minggu ke depan kita akan memulai perkuliahan ini dengan metode online daring ya, karena situasi kondisi memang masih belum kondusif ya untuk saat ini. Baik, untuk kali ini saya akan nanti menjelaskan beberapa hal ya, terkait dengan perkuliahan kita di semester ini, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Kemudian saya akan juga jelaskan kontrak kuliah kita. Jadi ini adalah rencana RPKPS ya, rencana program kegiatan pembelajaran semester. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu nanti mahasiswa menguasai konsep teori, metode, teknik atau algoritma dalam sistem Internet of Things secara sistematis. Yang kedua yaitu mampu menganalisa, mengevaluasi, memilih, dan mengkonfigurasi beragam sistem Internet of Things yang digunakan untuk mengelola sumber daya sebagai alat teknologi yang mempermudah, mempercepat, dan memiliki reliabilitas produksi manusia. Jadi harapannya nanti setelah mata kuliah ini selesai, itu capaian pembelajaran mata kuliah ini, kalian akan menguasai 2 poin ini. Maka apa yang akan kita pelajari nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya, yaitu nanti ada kita ya, mendapat jatah 14 kali pertemuan yang pertemuan efektif, ditambah nanti ada UTS dan UAS. Secara singkat, mata kuliah ini nanti secara umum berisi materi mengenai pengenalan umum sistem Internet of Things, kemudian elemen-elemen penyusunnya, teknik desain sistem Internet of Things, dan metode pengontrolan sensor melalui jaringan internet. Dalam kuliah ini juga diberi contoh nanti implementasi kontrol sistem Internet of Things itu seperti apa. Nanti ini adalah deskripsi singkat dari apa yang akan kita pelajari. Nah, sebelum saya jelaskan materinya apa saja, saya ingin kita sepakati dulu metode penilaiannya ya. Kalau saya seperti mungkin yang dulu ya, saya akan pakai metode penilaian 334. Jadi ada tugas 30%, UTS 30%, UAS 40%. Jadi tugas nanti bisa harian ya, bisa tugas individu, tugas kelompok, itu nanti persentasenya 30%. Kemudian UTS ini nanti tulis ya. UTS-nya ujian tulis 30%, 40%-nya adalah UAS, proyek akhir. Proyek akhir nanti membuat sebuah prototipe dan membuat sebuah laporan akhir hasil pengerjaan prototipe alat IoT. Oke, metode yang akan kita gunakan yang pertama tatap muka, yaitu observasi praktek. Nanti ketika sudah situasi kondisinya sudah memungkinkan, kita akan memakai metode tatap muka. Kemudian ada metode daring online yang mungkin akan kita pakai beberapa minggu ke depan. Berikutnya nanti juga ada tugas ya, tugas presentasi, feedback, penyusunan proposal project, kemudian penyusunan paper. Instrumen yang saya gunakan nanti yaitu untuk tatap muka. Tatap mukanya nanti ada praktek ya, praktek di laboratorium. Kemudian untuk daringnya yaitu laporan project dan mungkin juga video project ya, video project yang kalau misal sampai waktu beberapa minggu ke depan mungkin masih belum memungkinkan, nanti ya
untuk projectnya bisa divideokan. Jadi kalian membuat sebuah latihan praktek dengan Arduino, dengan Raspberry untuk membuat sebuah IoT yang sederhana atau mempraktekkan programming yang sederhana nanti divideokan seperti itu. Oke, untuk rencana kegiatan pembelajaran mingguan ini yang minggu pertama ya, minggu pertama kemampuan akhir yang direncanakan yaitu nanti kalian mampu memahami isi rencana pembelajaran dan pengantar IoT. Jadi nanti minggu ini kalian akan tahu apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Jadi nanti kita belajar apa sih kira-kira, nanti bisa kita lihat bersama. Lingkup perkuliahannya atau materi pembelajarannya dia lingkup perkuliahan IoT, mulai dari jaringan komputer, embedded sistem, embedded elektronik, dan informasi teknologi. Oke, untuk minggu kedua kemampuan akhir yang direncanakan kalian mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang definisi IoT, lingkup pengajaran dan pengisian terkait IoT. Materi pembelajarannya apa? Yang pertama yaitu definisi dan terminologi IoT sendiri apa, kemudian karakteristik IoT, sensing dan actuation, IoT sensing dengan IoT actuation. Yang kelima adalah evolusi teknologi, nanti terkait penelitian yang kita bisa terapkannya seperti apa, nanti kita coba belajar bareng-bareng nanti di minggu kedua. Kemudian untuk minggu ketiga kemampuan akhir yang direncanakan yaitu nanti mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang penerapan jaringan IoT ya. Materi pembelajarannya yaitu komponen-komponen IoT mulai dari device, lokal, network, internet, dan back-end service dan aplikasi. Yang kedua, terminologi koneksi IoT itu seperti apa. Yang ketiga, konfigurasi jaringan IoT, domain implementasi IoT, kemudian tantangan IoT itu nanti seperti apa sih, kemudian kompleksitas network IoT itu seperti apa, wireless network, dan yang ke-8 adalah skalabilitas dari network IoT. Kemudian untuk minggu keempat ya, kemampuan akhirnya setelah mengikuti perkuliahan minggu keempat nanti diharapkan kalian mengetahui dan memahami dan menjelaskan protokol komunikasi pada IoT. Jadi protokol komunikasinya seperti apa, materi pembelajaran yaitu yang pertama fungsionalitas berdasarkan organisasi protokol IoT. Yang kedua protokol IoT yaitu MQTT ya, Message with Telemetry Transport, dan SMQTT atau Secure MQTT. Yang ketiga protokol komunikasi IEEE 802.4 dan ZigBee. Kemudian yang keempat protokol RFID, yang kelima protokol komunikasi NFC, yang keenam protokol komunikasi Bluetooth dan Ethernet ya, dari ISA 100. Kemudian untuk minggu kelima kemampuan akhir yang direncanakan nanti kalian mengetahui, memahami, dan menjelaskan teknik mengimplementasikan sensor pada IoT itu seperti apa sih. Nah, kalian bisa menjelaskan tentang implementasi sensor pada IoT. Materi pembelajarannya yang pertama yaitu wireless sensor network atau WSN, yang kedua konsep dalam sensor network, kemudian yang ketiga yaitu tantangan dalam sensor network, yang keempat sensor web ya, sensor aplikasi web nanti, yang kelima kolaborasi wireless ad hoc dan sensor network, yang keenam nano network dan electronic based communication, yang ketujuh aplikasi WSN di pertambangan, kesehatan, pertanian, dan target tracking, yang kedelapan wireless multimedia sensor network atau WMSN. Selanjutnya untuk minggu keenam kemampuan akhir yang direncanakan yaitu nanti kalian mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan teknik untuk mengimplementasikan sensor pada IoT. Materi pembelajarannya yaitu yang pertama dari mobile wireless sensor network, yaitu nanti komponen dari WMWSN nanti apa, underwater, kemudian terrestrial, aerial ya, jadi mulai dari di bawah air, kemudian di daratan, kemudian di udara. Yang kedua entitas mobile node dalam kehidupan sehari-hari, jadi ada human centric sensing, ada participatory sensing, ada delay tolerant network. Nah, itu
akan kita pelajari di minggu ke-6. Kemudian minggu ke-7 itu nanti kemampuan yang akan direncanakan yaitu kalian memahami menjelaskan penggunaan perangkat keras dan pengaturannya dalam merancang sistem IoT, di mana nanti bahan kajiannya, materi pembelajarannya yang pertama kita nanti akan memakai Arduino ya. Arduino di sini kita akan coba bedah fiturnya, fitur-fiturnya, kemudian pengenalan programming Arduino-nya seperti operator dalam Arduino, statement control, loop, align string, kemudian integrasi sensor dan aktuator dengan Arduino nanti seperti apa. Nah, setelah minggu ke-7 nanti ada UTS ya, nanti ada UTS. UTS-nya nanti ujian ya, ujian tulis, nanti materinya ya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Oke, setelah UTS nanti kita masuk ke minggu ke-8 pertemuan, yaitu nanti kemampuan akhir yang direncanakan kalian memahami menjelaskan penggunaan perangkat keras dan pengaturannya dalam merancang sistem IoT. Nah, sama, tapi nanti yang kita bahan kajian atau materinya yaitu nanti kita memakai Raspberry Pi. Nah, Raspberry. Di situ juga kita juga membahas spesifikasi, arsitekturnya, kemudian GPIO-nya dan konfigurasi pin, setup dasar, pemanfaatan pin GPIO-nya, kemudian pemanfaatan kamera dengan Raspberry. Kemudian minggu ke-9 itu nanti kalian kemampuan akhir yang direncanakan mahasiswa dapat merancang sebuah model atau representasi sistem IoT secara tertulis. Bahan kajiannya yaitu nanti implementasi IoT menggunakan Raspberry. Seperti apa sih nanti kalau pakai Raspberry, kemudian kalau menggunakan Arduino nanti seperti apa model representasinya. Oke, kemudian minggu ke-10 yaitu kalian bisa memahami dan menjelaskan penggunaan perangkat lunak dan pemrograman dalam merancang sistem IoT. Nah, di sini kita coba materinya kita memakai bahasa pemrograman Python ya, Python. Nanti kenapa kok Python? Yang kedua kita memakai IDE Python, yang ketiga memulai Python, yang keempat nanti dasar teknik pemrograman mulai dari tipe data, statement control, fungsi handling dalam Python dan operasi file read dan write. Yang kelima yaitu nanti operasi citra read dan write, yang keenam networking dalam Python. Memasuki nanti minggu ke-11 ya, kemampuan akhir yang direncanakan yang pertama kalian mampu memahami dan menjelaskan prinsip dari cloud dan fog computing sebagai jaringan fundamental bagi IoT. Bahan kajiannya cloud computing dan fog computing. Apa itu nanti? Nah, kita coba belajar di minggu ke-11. Minggu ke-12 kemampuan akhir yang direncanakan nanti kalian memahami dan menjelaskan definisi dari prinsip smart grid ya. Apa sih smart grid itu? Nah, penasaran kan? Kemudian menganalisa sistem smart grid. Bahan materinya tentu saja yaitu smart grid ya. Smart grid nanti yang pertama definisi smart grid, keuntungan smart grid, properti smart grid, arsitektur smart grid, komponen smart grid, dan smart grid dalam smart home. Apa itu smart grid? Nah, coba silahkan kalian bisa browsing, bisa cek apa sih smart grid, silahkan dibaca-baca, dicari dulu apa itu nanti smart grid. Oke, untuk ke minggu ke-13 kemampuan akhir yang direncanakan kalian memahami dan menjelaskan definisi dan prinsip penerapan industrial IoT. Jadi kita coba membahas IoT di industri seperti apa sih. Bahan kajiannya yaitu industrial IoT atau IIoT dan fundamental IoT. Yang pertama kebutuhan di IIoT atau industri IoT di industri itu seperti apa, perbedaan IoT dengan IIoT itu apa, kemudian manajemen layanan dalam IIoT, kemudian aplikasi IIoT dalam industri manufaktur, industri kesehatan, transportasi dan logistik, pertambangan, pemadam kebakaran. Yang kelima, tantangan penerapan IoT itu di industri nanti seperti apa. Kita coba pelajari di minggu ke-13. Dan untuk minggu ke-14 atau minggu terakhir pertemuan di mata kuliah Internet of Things,
kemampuan akhir yang direncanakan, yaitu kalian memahami dan merancang implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan perkotaan. Nah, bahan kajiannya apa? Yaitu nanti smart home ya. Yang pertama wearable inertial sensing module, yang kedua multi sensor circuit model, household appliance plan, automated household control, smart energy, home safety, yang keempat decision making module, intelligent monitoring interface. Ya, kita coba bahas lebih detail lagi, dan ini nanti menjadi fondasi juga untuk project akhirnya. Nanti akan kalian bikin seperti apa project akhir IoT kalian, seperti itu. Oke, tugas. Sekarang tugasnya kalian kembali ke Classroom lagi, kalian bisa cek Classroom ya. Nanti di situ ada pembagian tugas untuk minggu depan, silahkan dicek. Kemudian silahkan mengajukan pertanyaan ya terkait dengan rencana pembelajaran kita dalam satu semester ini, atau mungkin nanti pertanyaan tentang tugas dan sebagainya bisa diajukan di kolom komentar YouTube ataupun di Classroom. Kemudian absen ya, untuk absen selama online, kalian silahkan isi kolom komentar ya, kolom komentar di bawah video ini ya, pada hari yang sama saat jadwal perkuliahan. Jadi kalau hari ini Senin, maka kalian harus memberikan komentar berupa nama depan kalian ya, nama depan kalian ditulis, mau disertakan pertanyaan kah ataupun cuma tulis nama saja tidak masalah. Silahkan. Saya akan rekap absen untuk setiap pertemuannya dari situ. Jadi kalau misal pada hari ini ya tidak nulis, maka itu saya anggap kehadirannya kosong, absennya saya kosongkan, seperti itu. Silakan. Jadi kalau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan berikan pertanyaan ya, silahkan ditanya di kolom komentar di Classroom ataupun di bawah video. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya, sampai di sini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.